Nabi yang nyawanya dicabut di dalam surga. Nabi siapa? Hayo, ini cerita Nabi yang udah di request banyak orang, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Di kitabnya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Idris itu hidup 308 tahun ketika Nabi Adam masih hidup, dan hidup 1000 tahun setelah meninggalnya Nabi Adam. Nabi Idris diangkat menjadi Nabi di usianya 82 tahun. Ada dua pendapat tempat lahirnya Nabi Idris. Ada yang bilang bahwa Nabi Idris lahir di Mesir, tapi ada yang bilang di Babilonia atau Irak, kemudian pindah ke Mesir. Nabi Idris pernah mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwasannya ketika malaikat mengangkat amalan-amalan baik manusia kepada Allah, gitu ya, diserahkan kepada Allah, Nabi Idris akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Idris itu banyak banget mengamalkan ilmu. Salah satunya, Nabi Idris adalah orang pertama yang menggunakan pena dan bisa menulis dan membaca. Nabi Idris juga yang pertama kali mengenalkan baju kain. Jadi awalnya dulu itu orang-orang menggunakan baju dari kulit-kulit hewan, dan Nabi Idris inilah yang mengajarkan untuk menggunakan baju dari kain. Nabi Idris juga orang pertama yang mengetahui bagaimana caranya menjinakkan kuda dan menungganginya. Nabi Idris juga adalah orang pertama yang bisa berhitung, dan Nabi Idris juga yang mengenalkan tata letak kota pertama kalinya. Kalian pasti pernah dengar nih cerita ini. Jadi ada cerita bahwa katanya Nabi Idris itu belum meninggal. Beliau ada di dalam surga karena mencari sendalnya yang ketinggalan, yang sengaja ditinggalkan supaya beliau tetap ada di surga. Sebenarnya aku dapatnya cerita yang berbeda. Di Nabi Idris itu emang sangat dicintai oleh malaikat-malaikat. Kenapa? Karena Nabi Idris bahkan selain mendoakan kaumnya, beliau juga suka mendoakan para malaikat. Contohnya ketika beliau lagi keluar rumah, terus beliau ngerasa nih hari ini panas banget gitu. Tapi beliau nggak berpikir untuk berdoa sama Allah, ya Allah semoga nggak panas gitu supaya bisa menjalani hari. Tapi Nabi Idris malah berpikir tugasnya malaikat pembawa matahari. Beliau akhirnya berdoa sama Allah untuk meringankan matahari supaya nggak berat ketika dibawa sama malaikat. Bahkan Nabi Idris juga berteman dengan malaikat maut. Suatu hari malaikat Israel itu pergi ke bumi dengan wujud manusia. Kemudian malaikat Israel ini bermukim di rumahnya Nabi Idris selama 4 hari. Tapi selama 4 hari itu Nabi Idris selalu menawarkan makan sama minum kepada orang tersebut yang beliau masih itu belum tahu kalau ternyata itu adalah malaikat Israel. Tapi kok nggak diterima-terima ini makanannya, katanya nggak mau makan, gak mau makan. Kan aneh nih ya, udah 4 hari nggak makan kok nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya ditanya, siapa engkau gitu. Akhirnya malaikat Israel bilang bahwa beliau adalah malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Ditanyalah sama Nabi Idris, selama 4 hari engkau di sini, engkau tidak menjalani tugas engkau sebagai malaikat pencabut nyawa gitu. Malaikat pun menjawab bahwasannya beliau tetap menjalankan tugasnya walaupun beliau menginap di rumahnya Nabi Idris. Karena Nabi Idris udah tahu kalau itu malaikat Israel, Nabi Idris tuh penasaran banget gimana rasanya meninggal gitu, dicabut nyawa itu gimana rasanya. Akhirnya Nabi Idris bilang sama malaikat Israel, mohonkanlah kepada Allah untuk engkau bisa mencabut nyawaku karena aku ingin merasakan bagaimana rasanya dicabut nyawanya. Malaikat Israel itu bilang bahwasannya beliau nggak akan mencabut nyawa kecuali dengan izin Allah. Dan ketika meminta izin sama Allah, ternyata Allah mengizinkan. Akhirnya dicabutlah nyawa Nabi Idris. Terus akhirnya Allah juga mengizinkan untuk mengembalikan nyawanya Nabi Idris ke jasadnya. Ketika udah kembali lagi hidup Nabi Idris, terus Nabi Idris bilang ke malaikat Israel, kenapa kamu mencabut nyawaku dengan sangat keras? Bukankah kita adalah seorang teman? Terus malaikat Israel bilang, aku telah mencabut nyawamu dengan sepelan-pelannya. Nabi Idris bilang, bagaimana mungkin engkau menyabut nyawaku dengan sangat pelan kalau misalkan rasanya seperti dikuliti secara hidup-hidup. Serem gak sih? Itu Nabi Idris itu dicabut nyawanya dengan sepelan-pelannya aja begitu rasanya. Gimana kalau misalkan auzubillah min dzalik, ya kita gimana ya Allah. Nah, setelah itu Nabi Idris juga meminta kepada malaikat Israel untuk memperlihatkan neraka dan surga. Kemudian meminta izin pada Allah, dan Allah pun mengizinkan untuk membawa Nabi Idris melihat neraka dan surga. Ketika Nabi Idris diperlihatkan neraka gitu ya, beliau melihat malaikat menjaga pintu neraka, terus melihat hewan-hewan yang serem di neraka, melihat orang-orang yang disiksa di neraka, beliau itu ketakutan sampai pingsan. Setelah Nabi Idris sadar, akhirnya meminta kepada Nabi Israel untuk membawanya ke surga karena beliau ingin melihat surga. Dan ketika melihat surga, Nabi Idris juga hampir pingsan karena melihat keindahannya. Setelah berjalan-jalan di surga, terus malaikat Israel bilang, udah cukup, sekarang kita waktunya kembali.
Nah, tapi Nabi Idris nggak mau pulang karena melihat keindahan surga. Ya, berbanting jauh daripada tinggal di dunia ya dengan segala hiruk-pikuk dan cobaannya. Tapi Allah akhirnya membiarkan Nabi Idris tetap di surga karena Nabi Idris telah mengalami yang namanya dicabut nyawanya. Tapi di situ Nabi Idris dicabut lagi nyawanya tapi di atas langit. Jadi Nabi Idris dicabut lagi nyawanya di langit keempat atau surga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kalian punya cerita tambahan lagi tentang Nabi Idris, bisa komentar di bawah. Semoga bermanfaat.